Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di tempat ini, kita akan beribadah. Bapak Ibu semua bersuka cita pada pagi hari ini. Saya mau lihat semuanya bersenyum, ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan di hadapan Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib. Tuhan layakan kami, kuduskan kami Tuhan, agar segala persembahan pujian yang kami bawa menjadi persembahan yang harum, yang berkenan, yang Engkau senangi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. To God be the glory. To God be the glory. To God
Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Kami boleh ada di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Sebelum kami melangkah lebih dalam Tuhan, ampuni segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan yang tidak berkenan kepadamu, sering kami melanggar kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk boleh masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau hadir di tengah kami. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Khususnya hamba-Mu Ibu Mesia Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami pulang, kami mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Yang
Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau yang menebus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh Yesus, aku dan mulialah Engkau. Ajaib Engkaulah Yesus, keselamatan kami. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kiri kanan, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, silakan duduk.
pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nah, kita bangkit berdiri. Kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Haleluya. Semua bersukacita. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Kita angkat pujian satu kali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Dalam jiwaku
kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita siapkan hati. Kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau katakan kepada Tuhan kalau kita merindukan sabdanya. Kalau kita merindukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Katakan lagi, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita katakan lagi, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah
Bapa, hati kami bersuka cita. Kami boleh berada di bait-Mu yang kudus. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Kami mau menikmati segala kemurahan Tuhan di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu yang merupakan pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, tolong Engkau mempersiapkan kami, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau taruh setiap perkataan-Mu pada bibir mulut lidah hamba-Mu, agar tidak keluar kata yang sia-sia, tetapi semua kata-kata yang keluar berasal dari Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yangke dan Ibu Yanti dan sidang jemaat Tuhan semua yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Supaya tidak berlama, langsung kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu 6 ayat 6 bagian B. Wahyu 6 ayat 6b. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak itu nggak sampai 1 liter. Secupak itu segenggam tangan orang dewasa. Upah pekerja zaman dahulu bekerja seharian penuh, kita tahu semua ya, upahnya sedinar. Jadi 1 dinar itu bekerja sepanjang hari hanya bisa untuk membeli 1 cupak 1 liter gandum. Kalau sendiri di sana takarannya pada saat itu 1 orang sehari itu 1 cupak, itu cukup untuk makan sehari 1 orang. Kalau sudah menikah punya istri berarti harus dibagi 2. Kalau sudah punya anak 2, 3 berarti tidak cukup. Atau bisa 1 dinar itu mendapatkan 3 cupak jelai. Jelai itu kualitasnya lebih rendah, mungkin tidak bergizi atau kurang gizinya. Jadi 1 dinar bisa mendapatkan 1 cupak secupak gandum atau 3 cupak jelai. Lebih banyak tetapi kualitasnya lebih buruk. Itulah gambaran nubuatan tentang akhir zaman. Di dalam 2 Timotius 3 sudah disebutkan akhir zaman akan datang masa yang sukar. Di dalam Matius 24 ayat 7 dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah peperangan, gempa bumi, kelaparan, dan itu baru permulaan. Dan itu semua terjadi bukan di 1 bangsa, bukan di 1 negara saja, tetapi di seluruh muka bumi. Itu akan terjadi dan dari sekarang tanda-tandanya, dari sekarang jalan untuk datangnya pemerintahan antikris itu sudah dimulai dari sekarang. Mungkin tanpa kita sadari ya, coba lihat di Google, bukan untuk nakut-nakutin tetapi untuk bersiap sedia ya. Dari United Nations itu, UN itu ada tatanan dunia baru ya. Saya nggak ngomong di dalam bahasanya. Tatanan dunia baru itu semua itu sudah diprogram itu oleh 1 penguasa yang nantinya mengacu ke antikris. Mau tidak mau itu semua kita tidak bisa dicegah, tetapi kita bisa berlindung di dalam firman Tuhan. Semua itu akan terjadi dan firman Tuhan sudah katakan ya, bahwa akan datang masa yang sukar itu tadi. Itu 1 dinar dapat 1 cupak gandum itu belum pangan dan papannya. Orang hidup perlu sandang, pangan, papan. Itu hanya untuk membeli gandum saja, belum untuk mengolahnya semua.
itu sudah tidak cukup. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Datang masa yang sukar, itu menandakan kelaparan, mendatangkan ekonomi yang hancur, mendatangkan inflasi yang luar biasa, yang sangat merosot luar biasa. Tetapi ada tetapinya. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apakah minyak dan anggur yang sama Tuhan tidak boleh dirusakkan? Kita membaca di dalam Keluaran 27 ayat 20. Keluaran 27 ayat 20. Noleh. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Lalu Mazmur 52 ayat 10. Oh tuh, Mazmur 5. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Saya lebih senang pakai terjemahan MSG, ya. Di dalam terjemahan MSG bunyinya, dan aku adalah pohon zaitun yang tumbuh hijau di rumah Allah. Aku adalah pohon zaitun. Kalau ini tetapi aku seperti, ya. Mengapa harus membawa Israel ini diperintahkan harus membawa minyak zaitun tumbuk yang murni? Di dalam tidak usah dibaca, di dalam Zakaria 4 ayat 11 sampai ayat 14 itu dikatakan bahwa Nabi Zakaria mendapatkan satu penglihatan bahwa ada dua pohon zaitun, di tengah-tengahnya tuh kaki dian, kandil, pelita emas itu ada di tengah-tengahnya, lalu di kiri kanan itu ada dua pohon zaitun, lalu mengeluarkan pipa emas. Ada, sekali lagi ini penglihatan Nabi Zakaria, ya. Itu ada dua pipa emas yang keluar dari ujung dahan daripada pohon zaitun itu, lalu mengalir minyak itu terus menerus mengalir. Sebab apa? Lampu itu tidak boleh mati, harus menyala 24 jam. Maka harus terus ada Imam Harun, anak-anaknya yang harus mengurus itu untuk terus menjaga agar lampu itu tidak mati. Dan untuk itu diperlukan minyak zaitun tumbuk yang murni. Harus dibuat secara manual, tidak boleh dengan mesin, dengan penggiling, dengan pokoknya dengan mesin, harus manual, supaya itu caranya itu diambil buahnya, habis dibersihkan, dipukul, lalu ditumbuk sampai halus, habis ditumbuk diperas, itu menghasilkan minyak zaitun yang murni. Karena tidak ada endapannya, tidak ada ampasnya. Mengapa harus melalui proses demikian? Mengapa tidak boleh pakai mesin penggiling? Kalau yang jumlah banyak, yang bukan untuk pelita, itu bisa pakai batu kilangan, kadang diinjek-injek sama binatang, sama keledai dan sebagainya. Tetapi khusus untuk pelita emas, untuk kaki dian, kandil, harus minyak zaitun tumbuk yang murni, supaya minyak itu bagus. Terjemahan lain mengatakan jernih, terjemahan lain lagi mengatakan jernih dan bersih. Jadi murni, jernih, bersih, supaya ketika dialirkan ke pelita itu, nyalanya itu bagus dan tidak mengeluarkan asap, karena tidak ada jendela di kemah suci itu. Jadi supaya tidak ada asap, tidak mengotori kemah suci. Itulah tujuannya kenapa harus minyak zaitun tumbuk yang murni. Kehidupan kita seringkali mengalami seperti ditumbuk.
Kapan kita mengalami ditumbuk? Ketika kita suruh mengasihi musuh, ketika seterumu lapar, berikanlah dia makan, beri dia roti. Ketika haus, beri dia minum. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ampunilah 70 kali, 7 kali. Jika ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Apalagi kalau ditambahi temennya, Pak, yang pakai jidat segala itu, tambah bagaimana? Tetapi harus diam, harus tetap itu ditumbuk supaya mengeluarkan minyak yang murni. Ketika orang yang kita kasihi mengkhianati kita, ketika orang yang kehidupannya di bawah 0, di bawah 0, bukan 0 lagi, di bawah 0, lalu ditolong, diangkat, dan menikam dari belakang, harus diam. Kalau boleh, daging ini juga ingin berteriak, saya akan lawan. Tetapi untuk menghasilkan minyak yang murni, yang bersih, untuk menghasilkan iman yang murni, kita harus merelakan diri untuk ditumbuk. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak menyangkal diri dan memikul salib, engkau tidak layak menjadi muridku, tidak layak mengikut aku. Harus menyangkal diri, harus pikul salib. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-7 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sekalipun ditumbuk harus tetap bercahaya, karena ditumbuk itu untuk menghasilkan minyak zaitun yang murni, menghasilkan iman yang murni. Jangan kita menjadi zaitun yang mengecewakan. Mengapa? Di dalam kitab Habakuk 3 dari ayat 16 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kenapa kok zaitun yang disebut? Hasil pohon zaitun mengecewakan. Kenapa kok wong anggurnya juga enggak berbuah, aranya juga enggak berbunga? Tidak ada kambing domba, lembu sapi, tidak ada dalam kandang. Semuanya tidak ada. Tetapi yang dipakai contoh adalah hasil pohon zaitun mengecewakan. Mengapa mengecewakan? Karena tidak ada hasilnya. Makanya dibilang hasil. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Mengapa mengecewakan? Karena tidak menghasilkan minyak. Kenapa tidak menghasilkan minyak? Karena tidak mau ditumbuk. Tidak mau diproses. Sehingga tidak menghasilkan minyak. Tidak bisa menerangi pelita di kemah suci. Tidak bisa menjadi saksi. Itulah zaitun yang mengecewakan. Biarlah kita ada satu pribadi yang menjadi teladan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 53 ayat 7 dikatakan, dia dianiaya, dicaci, dibawa seperti domba yang keluh, dibawa ke pembantaian. Di depan orang-orang bulunya diguntingi. Tetapi ia tidak membuka mulutnya. Yesus diam. Sekarang banyak orang berkata, diam itu tidak selalu emas. Tetapi firman Tuhan tetap mengatakan, diam. Kita mencontoh teladan Yesus yang sempurna. Dia berapa kali disebutkan dia tidak membuka mulutnya.
Biar kita mau menjadi terang Tuhan, mau menjadi saksi Tuhan, sekalipun hidup ini diproses berat, tetapi untuk kita menyenangkan hati Tuhan, untuk kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita, kita harus menuruti firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 11 kita baca. Kejadian 8 ayat 11. Kejadian 8 ayat 11 yang Nuh. Ya ini. Ya. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dan dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Daun zaitun menggambarkan perdamaian. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan sehelai daun zaitun segar ada di paruhnya. Kenapa? Itu di tengah-tengah banjir. Banjirnya bukan seminggu, bukan 2 minggu. 150 hari, 5 bulan. Itu hujan lebat tidak berhenti. Sampai banjir. Tentunya semua tanaman kelibas banjir semua. Tetapi zaitun itu tetap segar. Sehabis banjir, ada pelangi perjanjian Tuhan. Banjir masalah di dalam kehidupan kita yang sering kali datang, kadang bertubi-tubi. Satu masalah belum selesai datang lagi, satu masalah lagi belum selesai datang lagi, bertubi-tubi. Di atas banjir masalah, mungkin tsunami masalah, problema. Tetapi sekali lagi tadi Mazmur 52 di dalam terjemahan MSG itu ayat 8. Mazmur 52 ayat 8. Dan aku adalah pohon zaitun yang tumbuh hijau di rumah Allah. Makanya daunnya tetap segar. Dan daun zaitun yang adalah kita, aku adalah tadi zaitun, berada di paruh burung merpati, lambang dari Roh Kudus. Kalau zaitun ini, kita itu ada di paruhnya, paruh itu kan untuk makan. Ketika merpati itu makan dan kita ada di paruhnya, otomatis diberi makan, apa yang dimakan diberi makan. Itulah pemeliharaan Tuhan bagi kita yang intim, yang bergaul dengan Roh Kudus, yang hidup menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Burung itu kalau bercumbu bukan dengan kakinya kan, dengan paruhnya. Betapa kita intim. Bukan hanya intim, kita minta hidup kita dikuasai, dicengkeram, dikuasai, diliputi oleh Roh Kudus. Itu yang menyebabkan ketika musim kering tetap hijau karena bertumbuh di rumah Allah. Ketika banjir daunnya tetap segar karena melekat pada paruh itu dan tidak akan jatuh. Dan zaitun ini kepada Nuh mengabarkan banjir telah surut, mengabarkan datangnya satu pengharapan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, boleh menyalurkan, boleh menghibur orang yang putus asa, yang tidak ada pengharapan. Tetapi lewat hidup kita yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa memberikan pengharapan, memberikan semangat kepada yang putus asa. Di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-14 dikatakan,
dua pohon zaitun itu adalah kedua orang yang diurapi. Urapan Tuhan seperti tadi kita nyanyikan Roh yang kudus kekuatan hidupku, ya kan? Roh Kudus itu menjadi kekuatan bagi kita. Biar kita melekat, biar kita selalu dipimpin, dikuasai, dijaga, dilindungi oleh Roh Kudus. Sehingga kemanapun kita pergi, karena itu ada di paruhnya burung merpati, melekat dengan Roh Kudus. Ketika, saya banyak kesaksian, ketika di dalam bahaya, di dalam kesulitan, karena Roh Kudus itu menyertai. Makanya Daud berkata, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Karena betapa pentingnya kuasa Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus juga jangan didukakan. Roh Kudus undur dari Saul karena memberontak kepada Tuhan. Kemana merpati itu terbang, zaitun itu ada di paruhnya, akan terlindung, terjamin, terjaga. Itu yang minyak yang tidak boleh dirusakkan. Sekarang anggur, Yesaya 5 ayat 7. Yesaya 5 ayat 7. Dan kamu adalah Israel. Yesaya 5 ayat 7 dan itu. Oh, bukan. Semesta alam, kok bukan. Itu apa ya tulisannya, enggak kelihatan, ketutupan. Apa? Anggur kan? Iya. Ya sorry ketutupan soalnya. Ya, anggur itu adalah Israel, ya. Dan anggur ketika setiap kali kita perjamuan suci, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dan yang kita makan adalah roti dan anggur. Jelas anggur itu adalah bayangan dari darah. Ya, bersekutu dengan tubuh dan darah. Darah berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang penebusan. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diselamatkan. Tidak berhenti sampai di situ. Jangan ikuti teori sekali selamat tetap selamat, itu sesat. Banyak orang berkata sekali selamat tetap selamat. Itu sangat menyesatkan. Itu dari iblis datangnya. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mengapa firman Tuhan katakan demikian? Karena kebun anggur ini adalah, pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan. Israel dikatakan adalah kebun anggurnya. Karena itu perhatikanlah, sudah suruh memperhatikan, masih dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mengapa disuruh perhatikan? Karena banyak anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, tetapi senang, masih suka di Ulangan 32 ayat 32. Ulangan 32 ayat 32, dan kamu adalah pohon anggur Sodom dan kebun-kebun Gomora. Saya maaf ya, saya karena kalau nututi saya itu mau bersaksi, saya takut tidak bisa itu loh. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari anggur Sodom dan kebun Gomora.
Kalau bisa ditampilkan ayat 33. Sebab penting ayat 33. Sebab air anggurnya itu adalah bisa ular dan apa? Bisa ular tedung. Nah, itu racun ular dan bisa ular tedung. Ini air anggur dari Sodom. Banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi masih suka dengan Sodom. Kita tahu ada orang yang sangat terkenal, ya semua sudah tahu, yang sangat terkenal, yang gemar tinggal di Sodom, bahkan punya Sodom. Lalu keluarga ada yang memperingatkan untuk bertobat, lalu dijawab dengan lantang, dengan tegas. Saya tidak mau, hidup cuma satu kali. Saya disuruh bertobat, tidak mau. Dia mempunyai prinsip, dunia diberikan, surga dijanjikan. Dia lebih memilih dunia. Kita tahu semua ya. Nah, inilah anggur racun ular, anggur dari Sodom dan Gomora ini yang tidak diperhitungkan, yang dikecualikan, yang tidak mendapatkan prioritas, yang tidak mendapatkan privilege. Itu anggur ini. Tetapi anggurnya Tuhan, Mazmur 27 atau Yesaya ya ayat 2 dan 3. Yesaya mungkin 27 ayat 2 dan 3. Yesaya 27 ayat 2 dan 3. Yesaya 27 ayat 2 dan 3. Ya, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Ini bagus sekali ayat ini ya. Ayat yang ketiga. Aku Tuhan penjaganya. Jadi kita ini kan dikatakan tadi kebun anggur itu adalah Israel. Kita Israel rohani, kitalah umat Tuhan. Ya, kitalah kebun anggur, pemiliknya Tuhan. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya, luar biasa. Siang malam aku menjaganya. Bayangkan dirawat, disirami ya, lalu dijaga supaya jangan diganggu orang dan siang malam dijaga. Inilah kebun anggurnya Abraham. Kita ingat khotbah minggu lalu itu bagus sekali. Saya berterima kasih banyak ayat-ayat sudah disampaikan. Jadi saya bisa lari ke yang lain ya. Anggur Sodom Gomora yang dipilih oleh Lot karena melihat dengan pandangan mata yang nampak seperti taman Tuhan. Lembah Yordan itu nampak seperti taman Tuhan yang banyak airnya. Seringkali orang itu tidak langsung ya berbuat dosa langsung ke tempat maksiat. Seperti Lot itu pertamanya dia membuat kemah di lembah Yordan dekat Sodom. Tapi akhirnya jelas firman Tuhan katakan Lot diam di Sodom bersama dengan istri, dengan kedua anaknya. Lot lebih memilih Sodom yang anggurnya adalah bisa ular dan bisa ular tedung, racun ular itu tadi. Lot senang di situ. Tetapi Abraham, dia tetap tinggal di Kanaan dan Abraham diberkati karena kebun anggurnya dijaga siang malam, dirawat. Tidak boleh ada orang yang mengganggu, dirawat dengan sebaik-baiknya. Kuasa pilihanku, judul firman Tuhan minggu lalu. Di mana kita mau memilih? Ada kuasa di dalam pilihan yang menentukan bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, bahkan sampai kadang sepanjang umur hidup karena salah memilih. Karena tidak bertanya kepada Tuhan, tidak dipimpin oleh Tuhan, bahkan hidupnya sudah menjauh dari Tuhan. Bagaimana tahu? Bagaimana Tuhan memberitahu kalau hidup jauh dari Tuhan? Sehingga pilihannya salah dan akhirnya masa depannya rusak, hancur, gagal. Karena kesalahan sendiri lalu menyalahkan Tuhan. Yesaya 30 ayat 20 dan 21 kita baca.
Yesaya 30 ayat 20 dan 21. Saya ulangin dulu sambil nunggu. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur ini. Minyak urapan, minyak yang untuk menerangi bait Allah. Ketika kita sudah menjadi terang, menjadi saksi, mau ditumbuk, mau sangkal diri. Anggur yang adalah anggur yang dipelihara Tuhan. Anggur yang manis, bukan racun ular. Bukan bisa ular tedung tadi. Anggur, ada satu saya lupa. Aduh luar ya. Yeremia 2 ayat 21, ini penting sekali, maaf. Yeremia 2 ayat 21, ini ayat ini luar biasa. Ini saya harus dibaca ini. Minta tolong ya. Minta tolong. Yeremia 2. Nah, aduh yang atas tidak ada tok saya. Apa itu? Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Bayangkan. Pokok anggur pilihan sebagai benih yang sungguh murni. Pilihan murni. Betapa engkau berubah. Dari pohon anggur pilihan, dari pohon anggur benih yang murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk dan pohon anggur liar. Berubah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau mengetahui mana yang berkenan kepada Allah, mana yang baik, mana yang dikenan Allah, dan mana yang sempurna. Seharusnya berubah menjadi rohani, bukan berubah dari anggur pilihan, dari anggur murni menjadi anggur yang berbau busuk dan anggur yang liar. Luar biasa, ayat ini banyak, tidak waktunya, tidak ada Raja Usia itu berubah setia. Setelah diberkati, setelah menjadi besar, lalu berubah setia. Karena berubah itu tadi. Sekarang kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 20 dan 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Di sini dulu, sampai sini dulu ya. Walaupun Tuhan memberi roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak menyembunyikan diri. Orang kalau nggak bersembunyi itu berarti di mana? Di depan kan? Kalau sembunyi di belakang. Nggak bersembunyi itu berarti di depan. Ya, tetapi dan matamu akan terus melihat Dia. Nggak mungkin mata kita melihat Dia tuh gini, noleh, pasti di depan. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Nggak ada orang lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu pasti begini, sembunyi tangan, tangannya ditaruh di belakang. Ketika roti dan air diizinkan serba sedikit, biar mata kita terus melihat pengajar kita. Terus kita memandang kepada Dia. Tetapi kita baca ayat itu dan 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Kita tahu ya ini suara siapa, sebab Tuhan di depan. Pengajar kita di depan. Mata kita disuruh melihat ke depan. Tetapi ini ada suara dari belakang. Itulah suara lembah kawi. Satunya
Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun sedang nunggu di kuburan. Saya bukan ngarang. Saya punya kenalan. Nggak mudah memang untuk masuk. Tidak mudah. Khusus dari luar pulau. Jauh. Menghabiskan biaya banyak. Khusus selalu datang ke Lembah Kawi. Bawa daun. Bawa jampi-jampi. Bawa kantong-kantong red itu. Ya. Dan tidak kapok-kapoknya. Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi kesulitan hidup, problema hidup. Itu minta petunjuk ke tempat yang salah. Menoleh ke belakang. Entah ke kanan ke kiri. Itu suara dari belakang. Itu suara iblis. Itulah suara yang memanggil istrinya Lot. Istrinya Lot sudah diberitahu, malaikat sudah memberitahu, lari ke gunung, jangan berhenti, jangan menoleh. Tetapi istri Lot dia sudah lari, tubuhnya sudah keluar dari Sodom, tetapi hatinya masih ada di Sodom. Dia menoleh karena dia mendengar suara dari belakang. Gak sayang ta, ada anggur enak loh di Sodom, kok ditinggal pergi. Akhirnya tidak dengar akan firman Tuhan. Dan kita semua tahu istri Lot mati. Ada satu ayat pendek, saya kok lupa ya. Pendek sekali. Ingatlah akan istri Lot. Dulu saya ketika pakai Alkitab saya itu, saya nggak nyetabeloi yang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang tak stabiloi ya yang itu supaya mengingatkan. Ya, pendek singkat tetapi itu sangat berarti. Ingatlah akan istri Lot, itu bunyinya. Itu yang menyukai suara dari belakang. Ketika roti dan air serba sedikit, biar kita tetap berada di jalan Tuhan. Ada lagi yang mendengar suara dari belakang, Elimelek. Ketika terjadi kelaparan di tanah Israel, tanah Yehuda, Elimelek dan keluarganya, istri dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, pindah hijrah ke Moab tanpa bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi ada kuasa di dalam pilihan kita. Khotbah firman Tuhan minggu lalu itu bagus sekali loh. Sayang kalau tidak diterima dengan hati yang itu tuh. Benih yang bagus. Harus tertanam, tumbuh, dan berbuah. Mengingatkan kita ketika kita mau melangkah. Ini pilihanku benar apa enggak? Tanya dulu pada Tuhan. Elimelek melangkah dari Bethlehem. Bethlehem adalah rumah roti, rumah berkat. Ini loh Bethlehem. Glow ini Bethlehem. Kalau mau glowing wajah, di glow-nya, kalau nggak salah iklannya itu Ivan Gunawan ya. Kayaknya di sini ada ya, di Renon atau Tamrin atau mana tuh ada bude iklannya saya lihat. Itu glow untuk glowingkan wajah. Kalau mau glowingkan iman, inner ya, iman kita supaya glowing di sini. Karena di Bethlehem, rumah roti, rumah berkat, kita dididik, kita dipelihara dengan roti kehidupan. Dengan roti yang hidup. Dan Elimelek meninggalkan rumah roti ke Moab. Moab adalah tempat yang dikutuk oleh Tuhan. Karena Moab, keturunan Moab dihasilkan dari perkawinan Lut dan putri sulungnya. Itu menghasilkan Moab, putrinya 2. Yang putri kedua menghasilkan Bani Amon. Dan Bani Moab dan Bani Amon ini sampai 10 keturunan, bahkan sampai sepanjang hidupnya tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Karena Rut setia pada Naomi.
Rut mengikuti Allah Israel, Allahnya Naomi. Maka orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan ini bisa diselamatkan. Bahkan dari dia keturunannya Isai, Daud, dan mempunyai keturunan yang melahirkan Mesias. Orpa tidak setia. Orpa melahirkan Goliat yang menjadi masalah, menjadi seringkali ada problem-problem yang nampak seperti raksasa, seperti Goliat. Itu asalnya dari keturunannya Orpa. Saya kembali lagi tadi kepada Elimelek dan Naomi, itu pindah, akhirnya suaminya mati, Elimelek mati, Mahlon Kilion mati, dan dia katakan ketika dia balik ke Bethlehem karena dengar sudah ada makanan, sudah ada roti, kembali ke Bethlehem, orang-orang panggil, Naomi kah engkau? Dia tidak mau dipanggil Naomi, artinya manis. Dia minta disebut Mara, artinya pahit. Dia katakan, karena yang maha kuasa telah banyak melakukan kepahitan. Dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Yeremia 2 ayat 19 kita baca. Yeremia 2 ayat 19, betapa jahat, terjemahan lama, betapa jahat dan pahitnya, Yeremia 2 ayat 19, betapa jahat dan pahitnya engkau meninggalkan Tuhan. Jahat dan pahit ketika meninggalkan Tuhan. Jangan sampai udah lancar jadi udah macet, baru balik ke Bethlehem, balik ke rumah roti, balik beribadah di glow yang mengglowingkan iman kita. Jangan tunggu sampai tangan kosong baru kembali. Biar kita tetap mau setia, apalagi di hari-hari ini kita mau tetap setia. Elia di tepi sungai Kerit, waktunya kayaknya nggak keburu, ya, disuruh pergi, dibilang nanti aku sudah mengutus burung gagak untuk memberi kamu makan. Dan Elia nurut, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, dan di sana ada burung gagak yang mengirim makanan pagi dan petang. Dikasih hamburger, dikasih minumnya dari sungai Kerit. Dipelihara, cara Tuhan memelihara itu, ya. Harusnya Elimelek itu, ya, dia tidak meninggalkan Bethlehem. Kalau dia rohaninya baik, dia mengerti firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan mengatakan, Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bukankah itu komplit yang kita inginkan semua? Betapa enaknya kita, ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan, roti, air diberkati, penyakit dijauhkan. Tetapi ibadah yang bagaimana? Bukan ibadah yang cuma setor wajah. Bukan ibadah yang cuma membuat kursi anget untuk menampilkan wajah, membawa badan. Bukan. Roma 1 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan ibadah yang sejati inilah yang menghasilkan roti dan air minuman itu diberikan, kita dipelihara dan dijauhkan dari penyakit. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Tadi kembali kepada Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan mengutus burung gagak untuk memberi makan. Mengapa kok bukan burung lain? Kok bukan burung bukan merpati sih, burung gereja atau apa? Kenapa harus burung gagak? Karena burung gagak itu pemakan bangkai. Mustahil burung gagak suruh memberi makan, biasanya bangkai saja dimakan, apalagi bawa burger. Itu sudah pasti diambil. Tetapi itulah cara Tuhan. Ketika air di sungai Kerit itu kering, Tuhan berkata lagi kepada Elia, pergilah ke Sarfat.
Aku telah mengutus seorang janda, gak disebutkan kaya atau miskin. Aku telah mengutus seorang janda untuk memberi kamu makan. Singkat cerita, ketika sampai di persimpangan jalan di pintu gerbang, Elia melihat janda Sarfat ini lagi memungut kayu api. Lalu singkat cerita, si Elia bertanya, dia lapar, dia minta roti. Pertama minta air dulu. Minta air, baru mau diambilkan air, baru jalan, dipanggil lagi. Sini. Aku lapar, aku juga minta roti. Lalu, nah apakah Elia itu kejam? Apakah Elia itu tidak peka? Bukan, di sini ya. Kita lebih taat kepada manusia siapapun dia atau kepada Tuhan. Karena Elia memegang perkataan Tuhan. Elia memegang firman Tuhan. Tuhan sudah berkata, pergilah ke Sarfat, aku sudah mengutus seorang janda untuk memberi engkau makan, untuk memelihara engkau sampai nanti musim kekeringan hilang. Jadi dia bukannya tega, bukan, sudah tahu gak punya apa-apa lagi, dikasih tahu bahwa aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang ini aku mau mengolahnya, tak makan sama tak kasih ke anakku, lalu mati. Jadi besok sudah tidak ada makanan. Tetapi lihat, yang Elia mengikuti apa kata firman Tuhan. Yang janda Sarfat sekalipun minim, itu bukan roti dan air serba sedikit lagi, itu sudah last order, sudah enggak ada lagi, cuma itu tok yang ada. Tetapi karena abdi Allah tahu bahwa itu suruhan Tuhan, bahwa itu firman Tuhan yang berkata, dia olah, dia buatkan, dia berikan untuk Elia. Dan akhirnya apa? Dipelihara. Ada Dr. Gemma Guyardi yang berkata kalau usia 50 tahun tidak punya simpanan 10 miliar, kamu adalah orang yang gagal. Itulah dunia. Berkata demikian firman Tuhan. Cuma segenggam tepung, sedikit minyak, dipelihara selama musim kekeringan sampai musim hujan turun. Firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggap lalai, tetapi Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Jangan kita tidak percaya, jangan kita membelot, jangan kita menyimpang, jangan kita menikung, jangan kita dengar suara dari belakang ketika semuanya serba minim. Mazmur 81 ayat 14. Mazmur 8 ayat 14 dulu. Kemarin saya sudah minta kok ayat-ayat. Mazmur 81 ayat 14 dulu. Sekiranya engkau mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup mengikuti jalanku, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup seperti jalan yang kutunjukkan, maka ini. Nah itu. Maka tadi itu ayat 17 ya. Ayat 17, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, bukan gandum yang baik. Gandum yang terbaik dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Jadi kalau kita, ada lagi satu ayat lagi yang bagus sekali, kepanjangan Yesaya 48 ayat 18. Ini aja ya, diberi umatku, kuberikan gandum yang terbaik. Mengapa kok madu dari gunung batu? Madu dari gunung batu itu sulit, sukar. Nggak ada orang mengembangbiakkan itu lebah di gunung batu, sulit ngambilnya.
dan madu dari gunung batu itu sangat manis. Ada lagunya, dia manis seperti madu di gunung. Oh cobalah, jangan lihatlah. Ayub berkata, dulu hanya kata orang, tetapi sekarang aku melihat. Cobalah, rasakan kemanisan Tuhan. Dari gunung batu, dari tempat yang tidak mungkin, dari tempat yang sulit, dari tempat yang tidak masuk akal. Seperti tadi, Elia dipelihara burung gagak, dikasih makan janda yang sudah habis-habisan gak punya apa-apa lagi. Itulah cara Tuhan. Kalau yang muda-muda itu cara manusia. Tetapi cara Tuhan selalu yang mustahil bagi manusia. Yang di luar nalar. Itu yang Tuhan sediakan bagi umatnya yang percaya. Yang pegang janji firman Allah. Yang percaya akan firman Allah. Dikenyangkan ya, dengan gandum yang terbaik. Bukan gandum biasa. Bukan jelai. Bukan raskin. Tetapi MBG. Apa itu MBG? Makanan bergizi gandum. Tuhan siapkan. Tuhan mengenyangkan. Pegang aja firman Allah. Janji-janji kita ini berpijak di tempat yang kita nggak tahu mau dibawa kemana. Tetapi kita tahu persis Tuhan bawa kita kemana. Kita nggak tahu masa depan ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mau dibawa kemana nggak tahu. Biarin. Tetapi Roh Kudus, kita yang berada di paruhnya merpati, yang dipimpin, dikuasai, dicengkeram oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan dibawa ke tempat yang aman, dibawa ke zona yang nyaman. Ketika terjadi tulah-tulah di Mesir, 10 bela-bela Tuhan siapkan Gosyen. Asal ada tanda darah pada ambang pintu rumah. Biarlah darah Yesus, anggur yang terbaik kita sebagai pohon anggur, menjadi pohon anggur yang benar. Yang dijaga, dirawat oleh Tuhan. Anggur yang menyukakan hati Tuhan, bukan anggur murka Allah. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Saya ingin, maaf ya, saya karena tidak pernah, ini saya sampai jam berapa, supaya saya tahu kesaksian saya. Itu kan sekarang di setengah 12. Boleh sampai di berapa? Maaf. Kurang 10. Oh, kalau gitu saya tidak bisa. Enggak. Boleh 10 menit atau boleh 20? Saya harus nurut. 15 ya, 15. Lain kali aja. Matius 17 ayat 27. Enggak keburu. Matius 17 ayat 27. Wah, ini ayat yang paling saya sukai. Sangat saya sukai ya ini. Tadi sudah jelas ya saya katakan, manakah minyak dan anggur yang tidak boleh dirusakkan, yang diprioritaskan oleh Tuhan, yang mendapatkan privilege dari Tuhan itu yang mana, ciri-cirinya, kriterianya tadi sudah saya jelaskan. Sekarang ini ayat ini luar biasa. Tetapi supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Kenapa saya sebut Laut Galilea, ada sebabnya. Ya. Ini danau Galilea itu siapa yang pernah ke Israel? Bukan kayak Bedugul, besar sekali, tenang, tetapi sering kali tiba-tiba terjadi angin ribut. Dan ikan pertama yang kau tangkap, bukalah mulutnya, maka engkau akan menumpukan mata uang 4 dirham, ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Ini Yesus berkata kepada Petrus ini, setelah Petrus di depan bertemu dengan penagih pajak. Hati-hati habis ini didatangi pajak. Itu apa namanya? Bertemu dengan penagih pajak lalu berkata, sudahkah kamu membayar pajak bait Allah? 1 orang 2 dirham. Lalu Petrus jawab ya. Lalu Petrus masuk rumah, baru mau masuk rumah, baru mau menyampaikan kepada Yesus. Yesus sudah tahu. Sebelum Petrus cerita dia habis ketemu tukang pajak ini yang mau majekin bait Allah, itu Yesus sudah tahu.
Dan yang luar biasa saya ambil di sini ya. Tetapi supaya jangan menjadi batu sandungan. Lalu Yesus kapan salah? 1 bulan yang lalu Ibu Gembala. Judul firman Allah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah bersalah. Bagaimana mungkin bisa takut menjadi batu sandungan? Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kenal aja enggak dosa itu. Dia tidak tahu dosa, tidak kenal dosa. Makanya tanpa kesucian tidak seorang pun bisa menghadap Allah. Karena dia itu suci, dia itu kudus, dia tidak pernah bersalah. Tetapi dia berkata supaya tidak menjadi batu sandungan. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, Petrus itu kan profesinya selalu biasanya tuh menjala ikan ya. Menjala ini sekarang disuruh mancing. Dia tidak tanya ABC, langsung dia kerjakan. Padahal itu kan merosot dari biasa menjala, itu sudah tempatnya dia, Galilea itu sudah tempat dia. Lalu dia tiba-tiba disuruh mancing, dia nurut, dia taat. Lalu dikasih tahu suruh mancing, nanti ikan pertama yang kau tangkap, bukalah mulutnya, di dalamnya ada uang 4 dirham. Dia tidak berbantah-bantah. Bagaimana mungkin Tuhan, mosok Tuhan, nggak ada begitu. Dia taat. Dan ternyata, coba Petrus tidak taat. Dikatakan demikian, jalannya ikan itu, kita semua tahu ya, ikan itu jalannya tidak menentu, apalagi ikan di laut. Wong ikan di akuarium itu loh, segini itu loh. Nggak ada yang bisa tahu, oh yang orange ini sebentar lagi dia mau ke sini. Oh yang hijau ini sebentar lagi mau sembunyi di sini. Nggak ada yang tahu. Apalagi itu makanya saya tuliskan itu laut ya. Karena itu besar, berarti ada jutaan ikan di laut yang jalannya tidak menentu. Ikan itu sebentar ke sana, tahu-tahu di sana putar balik ke sini, ke kanan, lompat ke belakang. Nggak karu-karuan jalannya ikan itu. Hanya saya pakai istilah trekking dan saya bukan kalau orang Jawa bilang kayak iya, oh itu apa sih Noel maksudnya itu apa kayak iya, oh itu apa tuh apa sok-sokan pakai istilah trekking itu dimulai dari di sini. Karena setiap kali saya nunggu Grab datang, itu kan mesti tak lihat nih sampai mana, oh udah deket, oh masih jauh, masih di lampu merah, kan di tracking terus. Saya pakai, karena semua pakai istilah tracking. Pembantu di rumah saja, paketnya ibu sudah datang ya, coba di tracking aja bu sampai mana. Lalu pembantu saya saja pakai istilah tracking. Jadi saya bukan sok-sokan pakai tracking, karena ikan itu loh di tracking sama Tuhan. Dia tahu persis jalan setiap ikan dan tahu apa yang ada di mulutnya dan tahu berapa jumlahnya dan untuk bayar apa. Sedang ditagih untuk bayar pajak 4 dirham untuk 2 orang. Apa yang menjadi keperluan kita saat ini? Apa yang kita harus bayar? Mungkin kita ditagih hutang, mungkin kita sedang mau bayar SPP anak, mungkin kontrakan rumah kita habis, mungkin kita membutuhkan biaya yang harus kita bayar. Kalau ikan Tuhan tracking jalan setiap ikan di laut, yang jalan yang gak karu-karuan di antara jutaan ikan, Tuhan juga tracking hidup saya dan saudara. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dia tahu dengan caranya yang ajaib dia menolong. Yang tidak bisa diprediksi, yang seringkali di luar nalar. Tadi Tuhan pakai burung gagak. Tuhan perintahkan loh, dikatakan Tuhan perintahkan. Habis memerintah burung gagak, merintah janda Sarfat. Sekarang ikan. Karena dia pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Dia menguasai seluruh isi muka bumi ini. Dia kuasai. Jadi dia begitu mudahnya untuk memerintahkan.
Jangan kita hidup di dalam kekhawatiran di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, tidak pasti, yang tidak tahu mau dibawa kemana. Tetapi kita punya Tuhan yang tahu pasti kita di tracking kemana. Kita tahu persis dan kita percaya. Jangan lepas dari genggaman tangan Tuhan. Jangan lepas dari kuasa Roh Kudus yang menaungi kita, yang menuntun setiap langkah kita, yang melindungi kita ketika kita dalam bahaya, yang memberitahukan jalan yang benar. Jangan ke sini, itu jurang, jalanlah ke sini. Nggak usah kita takut, tidak usah kita cemas, tidak usah sekalipun dunia semakin buruk kita mendengarkan berita, nggak pernah ada berita yang baik. Semuanya semakin buruk, ya itu sesuai firman Tuhan memang. Tetapi ada kabar baik dari firman Allah. Dia tidak pernah berubah 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia menjamin kehidupan kita. Kita hanya disuruh percaya. Kita tidak disuruh suruh sesuatu yang sulit, yang sehingga kita tidak bisa untuk mengambil keputusan. Cuma ada dua kok. Hitam, putih, gelap, terang, lebar, sempit. Apa lagi? Luar, dalam, satu pintu saja. Yang berpihak dua, dalam dan luar. Etikus milih di jendela. Saya tahu cuma ada dua, dalam dan luar. Cuma ada dua. Jadi kita tuh sebetulnya mudah untuk kita, kalau kita mau nurut. Sebetulnya kalau kita tuh mau selamat, kita mau diberkati, kita mau diberikan gandum yang terbaik, kita mau diberikan madu gunung yang manis, itu melambangkan manisnya penyertaan Tuhan, manisnya pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Maka hidup kita akan aman sekalipun berpijak di tempat yang sama sekali tidak ada keamanan. Semua itu ada mal-mal di Surabaya, di Jakarta pada dipagerin tinggi-tinggi. Mazmur 127 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita minta perlindungan Tuhan. Tuhan pasti melindungi kita. Di bawah kepak sayapnya kita akan aman, terlindungi. Ya, biarlah kita menjadi minyak yang siap untuk ditumbuk. Hidup mau menyangkal diri, hidup berkenan kepada Tuhan. Kita mau menjadi anggurnya Tuhan. Biar Tuhan jaga, Tuhan rawat, Tuhan pelihara. Siang, malam, pagi, petang Tuhan menjaga. Supaya tidak ada orang yang mengganggu ketika roti dan air serba sedikit. Jangan menoleh ke belakang. Jangan dengarkan suara-suara yang menyesatkan. Jangan seperti Elimelek yang meninggalkan Bethlehem menuju Moab. Tetapi biar kita tetap berpegang kepada firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat. Sedikit di tangan, tetapi itu tidak habis-habisnya. Itulah pemeliharaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memujikan lagu itu loh. Apa namanya? Bukan, yang apa? Pasti saya minta lagunya itu loh, mana si Evi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku,
Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau-lah satu-satunya andalan kami Tuhan, bahwa Engkau-lah satu-satunya yang menjamin hidup kami Tuhan. Engkau-lah satu-satunya yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Jangan lagi kami menoleh ke belakang Tuhan. Engkau tidak pernah tertarik dengan masa lalu kami Tuhan, tapi Engkau lebih tertarik dengan masa depan kami, mau berjalan bersama Tuhan. Jangan kita lakukan apa yang dilakukan seperti istrinya Lot Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan di Lukas 17 ayat 32, ingat akan istri Lot. Firman yang singkat tapi berarti itu. Tuhan tidak mau kita melihat ke belakang, tapi Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan untuk menuju hari depan yang penuh dengan harapan. Berkati hambanya Ibu Mesya Tuhan, berkati dia Tuhan, kesehatannya semua diberkati oleh Tuhan, pelayanannya juga diberkati Tuhan, dan kami semua yang hadir juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan. Yesus, Kau setia selamanya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk ibadah hari ini yang penuh hikmat, dan kami percaya firman yang telah ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh beruntung punya Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga kami kan Tuhan. Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Engkau selalu sebagai andalan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Dan hidup kami adalah semua hidup kami dalam kendali Tuhan. Engkau yang mengendalikan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Termasuk kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kami, maka Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan untuk terus tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terus fokus akan kehendak-Mu Tuhan, bukan kepada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, hambanya Tuhan berkati Ibu Mesya. Tuhan pakai terus lebih hebat lagi Tuhan. Dan semua jemaat yang hadir juga diberkati Tuhan. 1 minggu ke depan dalam kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, niat-niat orang jahat. Dijauhkan daripada kami semua. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah henti-hentinya dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya saudara. Hidup taat akan Tuhan, karena Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat,
daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Ibadah minggu ini sudah selesai.